Shalom sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Kita patut mengucap syukur kalau hari ini saudara dan saya kita masih dapat menikmati segala kebaikan-kebaikan Allah. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah ini saya ingin mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang singkat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga." Saudara bayangkan bahwa ketika kita menjadi orang-orang percaya, Paulus mengatakan kepada orang di Efesus bahwa kamu diberikan segala berkat rohani di dalam surga. Jadi masalah kekinian, masalah di dalam masa kekekalan, kita tidak perlu khawatir apa yang harus kita lakukan karena Allah sudah berjanji. Di dunia ini kita diberi keselamatan, jaminan keselamatan, dan di surga kita diberikan segala berkat-berkat rohani. Setelah saya menyelidiki arti dari segala berkat rohani, kata segala dipakai kata pas yang artinya semua, seluruh, setiap apa saja, siapa saja. Segala dapat berarti sangat. Oleh sebab itu, saya berkesimpulan bahwa betapa dahsyatnya hidup sebagai orang yang dianugerahkan kasih karunia Allah. Dan sekarang ketika kita sudah tahu bahwa kita menerima segala berkat rohani di surga, ketika kita ada di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, di sana dikatakan, Efesus 2 ayat 10, di sana dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas bahwa ketika kita ada di dunia ini, Allah di dalam Yesus Kristus menghendaki supaya saudara dan saya melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Pekerjaan baik adalah segala tanggung jawab, segala hal yang kita temukan di dalam kehidupan ini, kita lakukan seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Itu yang dikatakan di dalam pasal 6 bagian ini. Di sana dituliskan, dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat 7, kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa ketika kita ada di dunia ini, Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan baik. Segala sesuatu yang kita kerjakan karena kita ingin melakukannya kepada Tuhan. Itulah pekerjaan baik. Oleh sebab itu, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di kantor, di dalam usaha, di dalam perdagangan, anak-anak di dalam studi, di dalam karir mereka, lakukanlah semua itu seperti untuk Tuhan. Lakukanlah semua itu karena kita tahu bahwa ada reward daripada Tuhan. Ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari, kesempatan yang ada di dalam hidup ini. Kan kita tahu usia kita hanya 70 tahun, 80 tahun dan adalah bonusnya penderitaan. Sehingga ketika kita ada di masa-masa akhir ini, kita kerjakan setiap pekerjaan kita dengan sebaik-baik mungkin seperti untuk Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita yang sudah dijanjikan akan memperoleh segala berkat rohani ketika di dunia ini kita lakukan tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin, melakukan pekerjaan yang disiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur bahwa anugerah yang Tuhan berikan untuk kami diselamatkan. Kami tahu ketika kami diberikan janji yang luar biasa ketika di surga, dan ketika kami berada di dunia ini menjadi bagian kami untuk melakukan pekerjaan baik Tuhan, supaya dengan demikian ada banyak orang diselamatkan dan dimenangkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.